Kita menghormati daripada penetapan tersangka Polda Metro Jaya dan kami di sini sangat puas karena ternyata apa yang dilaporkan oleh seseorang, bukan Jessica ya, seseorang bernama Sujatmiko, itu Polda Metro Jaya bisa menetapkan klien kami sebagai tersangka. Tetapi dari permasalahan ini bergulir, pihak Jessica yang selalu keluar-keluar berikut dengan Vincent itu selalu menyatakan 11 unit mobil dengan nilai kerugian 9,8 miliar. Padahal dan kami tidak pernah melakukan perbuatan itu. Sehingga dengan penetapan tersangka hari ini, jelas di sini yang dinyatakan oleh pihak Polda Metro Jaya adalah hanya 1 unit Alphard dengan nomor seri B73DAR tahun 2018 warna hitam. Nah, kalau terkait mobil ini, kami bisa buktikan bahwa mobil ini secara lisan telah dijual kepada klien kami, yaitu Bapak Stefanus. Di mana kita bisa perhatikan di sini, Pak Stefanus setelah ditetapkan tersangka, coba tolong Abang bicara dengan pihak media. Ini sudah terima uang, Vincent? Pakai dolar. Berupa dolar. Jadi kenapa ini? Dan ini yang memberikan uang itu adalah Direktur Tipe ID. Nah ini. Jadi kenapa klien kami digembar-gemborkan sebagai penipu, menggelapkan mobil 11 unit? Buktinya Polda hanya bilang satu pun udah dibayar. Nah itu, ini yang kami sangat sayangkan. Tergesa-gesanya penetapan tersangka tersebut tanpa mengkonfirmasi, tanpa mengambil BAP atau keterangan secara aturan hukum kepada klien kami. Ternyata klien kami sudah ada transaksi. Ini uang dan ini ada Jessica. Pada saat transaksi tersebut mungkin kapan Bang? Pada saat ini penyerahan mobil sudah sampai di tempat baru dikasih uangnya. Setelah BPKB dan STK diterima oleh klien kami, baru dikasih uang dong. Nah ini yang dari pertama kami awal, makanya kalau memang betul dia melakukan sebagai korban, katakan, dia sendiri dong harus melaporkan. Jangan pakai orang lain yang namanya Septio Jatmiko. Karena begitu tadi konfirmasi ke pihak Polda Metro, setiap Jatmiko kami minta lihat BAP tidak pernah ada. Ini gimana ini? Mestinya ini dong harus dipanggil saksi pelapor. Nah, dan jangan lupa ini tanggal 2 Desember 2022 yang digembar-gembarkan oleh kuasa hukum lawan itu di sini kepada Septio Jatmiko, bukan Jessica. Ini kasus lucu. Ini membunuh karakter klien saya dan menginjak-injak aturan hukum. Negara kita ini negara hukum. Jangan dipermainkan dengan praktek-praktek seperti ini. Ini nggak benar nih. Dan di sini jelas 2 unit mobil atau 1. di sini ada beberapa unit mobil dan ada nilai uang 9,8 miliar. Tapi di sini penetapan tersangka hanya 1 unit. Nah ini kan jelas bertolak belakang. Harusnya Polda Metro dengerin dulu panggilan klien kami, dan kami juga sudah beberapa kali memfasilitasi agar klien kami karena di luar negeri silakan video call, tapi tidak difasilitasi. Waktu itu masih sidik, belum lidik. Masih lidik, belum sidik. Itu lidik tuh boleh video call atau pihak dari polisi jumpai klien kami di luar negeri supaya terang kasus ini. Dan dari awal kan sudah bilang pengacara yang baik itu harus memberikan klarifikasi dulu, somasi 1, somasi 2, bukan ujuk-ujuk melapor. Sudah melapor, kuasa hukumnya malah dilepas. Nah gini deh sekarang, siapa yang bertanggung jawab untuk atas laporan Sujatmiko ini? Ini cacat hukum, cacat formil namanya. Sampai pengadilan orang ini harus datang. Jadi ini bisa kita ambil contoh yang sudah terbukti pada saat artis yang lain yang Nikita Mirzani dengan pelapornya tidak datang, gugur. Nah ini pasti 1000%.
Ini pasti akan SP3 karena jaksa juga nggak mau beresiko. Karena saksi pelapor belum di BAP. Jumlah dana uang yang satu mobil kemarin dibeli berapa bang? Kan itu mobil dijual. Ya. Kenapa? Bilangnya berapa bang? Nilai berapa? Nilainya disebutkan cuma hanya sudah lakukan pembayaran. Dan itu kan dikamuflase dengan kerjasama. Tapi bentuk tunai ini dia. Makanya STNK dan BPKB diserahkan kepada klien kita. Nggak mungkin dong orang menyerahkan STNK BPKB unit tanpa ada transaksi. Berarti apa yang dikatakan dari 9 mobil segala macam itu Bohong semua dong. Iya. Mana ini buktinya loh? Hanya satu Polda. kerugian juga disebut. Dan kerugiannya juga nggak disebut berapa kerugiannya. Gugur sudah harusnya Udah ini. pinter-pinter. Dan Polda Metro itu penyidiknya pinter-pinter. Dia tidak mau ditekan-tekan. Dia hanya mendapatkan bukti ini aja. Ini tidak sejak Miko aja disebutin kan? Ya, Bang, tapi saudara CSB ini mungkin sudah mengetahui belum sih Bang bahwa statusnya sudah menjadi tersangka? sudah. Karena penyidik sendiri WA dia. Tapi responnya sendiri mungkin seperti apa Bang? Itulah dari makanya CSB? kami disuruh jumpa pers. Menerangkan kondisi sendiri. Bang, saya ini nggak salah. Kalau masalah Alphard sudah dibayar, Bang. Kalau ditetapkan tersangka. Loh, hukum Indonesia jangan begini dong. Orang belum di BAP, belum didengar pendapatnya, sudah ditetapkan tersangka. Nah, kalau sekarang terbukti begini gimana? Bahwa sudah ada pembayaran. Ini gimana ini? Siapa mau bertanggungjawabkan? Kredibilitas kepolisian loh. Nama baik-baik. Nih, terlalu terburu-buru. Mungkin dari pihak apa mungkin ada kan dia ditetapkan sebagai tersangka mungkin ada tindak lanjut. Kita tidak akan melakukan apa-apa karena kita anggap laporan pertama ada sejumlah mobil berikut uang 9,8, ternyata ini hanya satu. Ya untuk apa kami melakukan tindakan? Gugur demi hukum dong. Cacat ini sudah berbeda. Laporan pertama Sama sebelumnya. berbeda. Ini laporan pertama. Ini laporan yang hari ini tersangka. Yang terakhir tanggal 2 Desember Dan 2022. yang digembar-gemborkan nama Roland Poto pengacara Jessica tanggal 2 Desember SP2P ini Septio Jatmiko. Dan ini adalah pengacara awal kan. Nah, dan pertanyaannya ini kan Septio, apakah Roland Poto menerima kuasa dari Septio sebagai pelapor? Kok dia gembar-gemborkan? Ini juga jangan dong aturan hukum ini dijek-injek. Organisasi advokatnya harus memberitahu nih pengacara jangan melampaui batas surat kuasa. Surat kuasa dari Jatmiko ada nggak si Roland Poto? Karena di sini pelapornya Jatmiko loh, bukan Jessica. Makanya kemarin dalam persidangan di PN Jakarta Selatan kami bertanya, yang di depan kami ini siapa? Surat kuasa dari mana? Surat kuasa dari mana dia? Jessica apa sejak Miko kan itu. Karena yang melakukan press conference kan orang ini. Bukan Septian Sujatmiko. Iya, Sejak Miko ya. itu jadi janganlah negara kita negara hukum, masyarakat jangan dibuat sesuatu yang memang tidak benar. Gitu loh. Tapi saudara CSB sendiri mungkin akan maksudnya keberadaannya saat ini di mana sih? Di luar negeri. Oh, masih di luar negeri. Bang. Ada nggak sih mungkin bilang ke abang kayak mungkin akan ada speak up dari saudara CSB sendiri gitu atau gimana? Untuk apa dia speak up? Karena dianggap nggak ada relevansinya sama dia. Terus si Jatmiko ini dia tidak kenal. Terhadap mobil Alphard dia sudah bayar. Masalah hukum yang mana lagi? Duit sudah terima. Duit sudah diterima sama pihak sana. Sama Vincent Nas. Yang tadi gambar ini kan, Mini Cooper nggak terbukti. Mini Cooper tidak terbukti Kan buktinya. gambar Cooper untuk tanggal 15 Juli. Dan di sini jelas loh. Ini semua Ada satu ini. di pertama di sini Alphard Mini Cooper Dan uang 9,8 miliar uang. Dan itu atas nama CV akar daun emas. Akar daun emas. Berarti kan antara PT dengan PT ini uang prestasi murni. Kenapa harus dibuat jadi pidana? Dan terkait mobil sudah diselesaikan pembayarannya sama klien kami. Tunggu dulu lah, klien kami mesti dipanggil dulu harusnya, dimintain keterangan, dibikin BAP.
jangan naik status orang tersangka karena tidak datang. Tidak datangnya kita kooperatif ya. Kita udah bersurat kok. Alasan-alasan apa kami tidak datang? Karena kami tidak kenal dengan pelapor yang namanya Jatmiko. Dan kita mohon malah pemeriksaan secara online, tapi tidak mau dilakukan. Itu kita kooperatif. Memohon kepada Polda pada saat lidik. Jadi jangan dipikir kita kabur. Karena dia kan bekerja di luar negeri, keterbatasan. Kita minta online pada saat lidik loh, bukan sidik. Nah, jadi semuanya di mana? Kooperatif kok klien kami. Biar semua juga masyarakat tahu. Dan kita juga sudah bikin surat keberatan, dan surat keberatan ini sudah diterima di mana-mana. Termasuk juga ada Kapolri, Polda Metro, Penjaksel, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, semua sudah. Jadi kedepannya gimana Bang? Kedepannya terserah polisi. Mau nggak ini dengan pihak kejaksaan terima barang seperti ini? Barang nggak jelas begini. Pelapor Jatmiko, laporan pertama 9 mobil, ternyata cuma 1 mobil. Itu pun 1 mobil sudah dibayar. Di mana letaknya? Mesreanya di mana klien kami ini? Kalau misalkan tidak diterima, gugur sudah. Ya sudah harus gugur dong. Ini obskur, error person. Dalam hukum itu namanya error person. Salah menempatkan laporan kepada orang lain. Dan ini obskur. Yaitu apa? Laporannya kabur. Pertama 9, ternyata cuma 1. 1 sudah dibayar. Kerugiannya nggak ada dong, 0. Kalau nggak ada kerugian, gugur dong. Pidana itu kan harus ada korban dengan kerugian. Nah korbannya bukannya si Jessica, tapi Jatmiko yang lapor. Itu soal kayak rumah yang disita segala macam. Itu nanti di PN Jakarta Selatan. Kalau kami besok menang tanggal 15, rumahnya kita situ. Rumah yang di Belarang sama yang di Bali. Jadi di press Karena salah satunya kita minta itu disita. berarti yang di PN Jakarta Selatan itu apa Bang nanti? Tanggal 15 putusan. Putusan. Mudah-mudahan Hakim PN dengerin ini. Bahwa betul ada press conference yang melawan hukum. Sehingga gugatan kita di PN Jakarta Selatan, mudah-mudahan hakimnya mengabulkan. Jadi dari 1 unit mobil. Hah? Dan ini hanya 1 unit mobil, bukan 9. Dan nggak ada uang. Dan tidak ada uang loh. Yang gembar-gembar 9,8 miliar. Ya jangan-jangan ada dugaan pemerasan lah. Kasihan dong klien kami mau diperas-peras. Katanya lo dugaan. Bang, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bang yang terkait penyitaan rumah yang dari saudara Jessica Iskandar itu sendiri, sedikit aja Bang, mungkin dipersingkat aja. Ya itu kan masuk di dalam gugatan kita. Karena di situ ada nilai uang. Kalau uangnya nanti tidak bisa dibayar, kita mau ada aset yang memang dijaminin. Itulah kita taruh letak jaminannya. 2 aset. Yang satu di Setiabudi itu, satu lagi yang di Bali. Oke. Makasih ya Bang.